Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Ikhwati rahimakumullah, saudaraku yang dirahmati Allah, hadirnya produk dan layanan perbankan syariah di tengah masyarakat merupakan angin segar kita sebagai umat Islam, sebagai muslim mayoritas di negeri Indonesia tercinta ini, dan kita merupakan umat muslim terbesar di muka bumi ini. Sudah seyogyanya kita menghadirkan dengan kesadaran, dengan penuh keikhlasan, bahwasanya kita mengharapkan dalam setiap langkah aktivitas kita, dalam sendi kehidupan kita, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim maupun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, salah satu produk dari perbankan syariah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan dalam berinvestasi atau menjaga nilai harta dari laju inflasi, salah satunya yaitu produk murabahah emas atau kepemilikan emas dengan cara dicicil atau diangsur. Banyak pertanyaan di masyarakat, sebagian masyarakat kita masih bertanya-tanya, apakah produk kepemilikan emas di perbankan syariah ini sudah sesuaikah dengan fikih, atau sudah sesuaikah dengan syariah? Karena beberapa masih bingung di masyarakat kita, karena ada dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, bahwasanya di situ dijelaskan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah ila akhirih, yang intinya bahwasanya ketika kita ingin bertransaksi dengan barang-barang yang emas, kemudian perak, kemudian gandum, syair, kurma, garam, itu harus dilakukan mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yad dan biyadin. Harus jenisnya sama, takarannya sama, dan dilakukan secara yad dan biyadin, tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u ma syi'tum idza kana yad dan biyadin. Dan apabila dari barang-barang yang disebutkan tadi ingin ditukar, ingin dijual belikan dengan tidak sama jenisnya, maka lakukanlah secara tunai. Dan di sini disebutkan salah satunya adalah emas. Jadi dalam hadis tersebut dilarang, Rasulullah melarang untuk jual beli emas dilakukan secara non tunai, atau yang di bank syariah sekarang ini ada produk murabah emas, jual beli emas, kepemilikan emas dengan cara diangsur atau dicicil atau tidak secara tunai. Dan kalau kita lihat di teks hadis yang tadi dari Ubadah bin Samit, memang di situ melarang Rasulullah. Akan tetapi fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 77 tahun 2010 menjelaskan secara detail dan memutuskan bahwasanya salah satu produk dari bank syariah, yaitu produk kepemilikan emas secara tidak tunai, diangsur atau dicicil ini, diputuskan bahwasanya produk ini dibolehkan karena dalam teks hadis yang dari sahabat Ubadah bin Samit di situ, ilat emas di situ sudah beralih fungsi. Yang dulunya sebagai mata uang dalam hadis tersebut, karena kita tahu bahwasanya waktu zaman Rasulullah
waktu zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, uang memang masih emas itu sebagai mata uang, dinar, kemudian perak, dirham, fiddah, dan itu mata uang yang berlaku pada masyarakat saat itu. Jadi ketika emas atau perak itu diberlakukan sebagai mata uang, ilatnya sebagai mata uang, maka dia harus dilakukan secara tunai dengan takaran yang sama, dengan jenis yang sama. Akan tetapi kemudian ulama berijtihad bahwasanya ilat adzahab di teks hadis tersebut sudah tidak berlaku pada zaman sekarang ini, karena kita ketahui di belahan dunia manapun, di negara manapun tidak ada yang memakai mata uang berbasis atau berbahan emas ataupun perak. Akan tetapi sekarang ini mata uang dikeluarkan oleh otoritas yang mempunyai kewenangan, yaitu mata uang berbentuk kertas maupun logam atau uang kartal. Maka beralih fungsilah emas di sini sebagai sil'ah atau komoditi atau komoditas. Dan setelah menjadi komoditas, maka dia diperlakukan sama dengan barang-barang lainnya yang boleh diperjualbelikan, dijualbelikan dengan memakai cara tunai maupun diangsur ataupun dicicil. Dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia juga mempertimbangkan kemaslahatan umat, karena kita ketahui bahwasanya emas memiliki melindungi aset atau melindungi nilai, melindungi harta kita dari laju inflasi. Dan ketika emas itu juga bisa diakses dengan secara diangsur atau dicicil, maka akan memudahkan sebagian masyarakat yang tidak bisa membeli secara tunai, ataupun ketika itu dilakukan secara cicilan akan mendatangkan maslahat yang lebih, maka dalam Islam itu diperbolehkan, karena manfaatnya untuk manusia akan sangat banyak sekali. Oleh karena itu, masyarakat yang saat ini masih bingung tentang produk murabah emas atau cicilan emas di bank syariah tidak perlu ragu untuk mengambil atau untuk memakai produk ini, karena fatwa dari Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan tentang kebolehan, tentang kehalalan dari produk murabah emas ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.